Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya tidak jumpa. Oke, apa kabar teman-teman yang jauh di sana? Saya harap kalian baik-baik saja ya. Kemarin saya tidak pernah posting bukan karena apa, karena memang ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Jadi saya minta maaf pada kalian semua. Sekarang maaf ya, ini ada orang bekerja di luar. Sorry, maaf. Mohon maaf dan seribu maaf. Saya akan membagikan sekarang ya tips, jadi tips itu menghilangkan biar tidak khawatir atau takut gagal dalam melakukan wirausaha. Nah, ini tipsnya. Terus nanti jika kalian berusaha pasti kalian mempunyai rasa gemetar, rasa takut. Jadi sekarang saya akan membagikan tipsnya bagaimana agar kalian tidak takut, tidak khawatir, dan tidak tidak takut gagal di situ dalam wirausaha. Oke, jika kalian penasaran, jangan lupa seperti yang kemarin, subscribe, like, bunyikan loncengnya. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, cekidot. Yang pertama yaitu mempersiapkan strategi bisnis dengan matang. Karena biasanya jika kalian kurang matang, jangan harap bisnis kita akan berhasil jika kita ini belum matang untuk mulai bisnis. Terus untuk strategi bisnis itu bisa belajar biasanya dari mentor atau yang sudah pernah pengalaman di bisnis usaha, itu kalian bisa belajar di situ. Juga bisa belajar di online atau seminar, kan sekarang sudah gimana Zoom, terus Meet dan lain sebagainya. Kita belajar usaha dari situ ya, karena itu insya Allah akan bisa kalian ini bisa memanfaatkan manfaatnya di situ dan bisa memperkembangkan bisnis yang kalian punya. Terus jangan lupa planningnya, planning A, B, C, D, E, F, G sampai Z itu harus punya planning kalian. Karena jika A ini gagal, kalian bisa melanjutkan planning yang kedua. Jika B gagal, bisa melanjutkan ke C. Jika C gagal, bisa ke D atau bisa E, F, G dan lain sebagainya sampai Z pokoknya. Masa di situ semua tidak ada yang berhasil kan? Insya Allah pasti ada yang berhasil di situ. Terus untuk yang kedua di sini upgrade diri tentang ilmu berbisnis. Upgrade kalian entah dari membaca dan lain sebagainya, karena jika kalian mempunyai ilmu pengetahuan bisnis, jika kalian gagal pasti akan bisa menyelesaikannya dengan baik, pasti dengan mudah, karena kalian ini sudah mengetahui ilmu berbisnis itu seperti apa. Indahnya pemandangan, banyak lonte-lonte mau dijual. Maaf ya di luar ini ramai karena memang ada pekerja di luar di sini, dan saya harap mohon maaf. Terus lagi untuk ikutilah contohnya ya training bisnis atau seminar dan lain sebagainya. Itu untuk yang kedua, ikuti. Terus yang ketiga, bekerja sambil wirausaha. Oh my god, wow, oh my god. Kenapa di sini bekerja sambil wirausaha? Wirausaha di sini sampingan kan, menyisihkan waktu yang lowong buat kalian. Jika kalian mempunyai waktu, bagaimana caranya kalian ini mendapatkan uang di waktu yang lowong di situ? Kan ini namanya wirausaha. Terus lagi takut gagal terjadi biasanya ya. Kalau takut gagal di sini biasanya terjadi karena tidak meraup keuntungan yang besar dari usaha yang telah kita jalani selama ini. Apalagi ketika modal, pasti banyak pikiran ya, apalagi modal kita pinjam dari teman atau dari tetangga atau dan tiap bulannya kita harus nyicil di situ. Jadi wajarlah kita down di situ. Terus lagi untuk yang keempat yaitu ikut komunitas bisnis. Ikut komunitas bisnis di sini, ini manfaatnya sangat besar sekali. Kenapa? Jika kalian mengikuti bisnis di sini, komunitas bisnis, kalian bisa bisa mempelajari dari senior kita itu berbisnis seperti apa, usahanya apa, kalau di desa itu apa, kalau di kota itu apa. Kalian bisa memperkirakan di situ.
karena mereka sudah pengalaman dan hasilnya ya sudah terbukti bagi mereka di situ. Piro mas? Mana aku san? Jus? Gak tuku ribut jancok. Jadi tidak usah ragu untuk melakukan menjalin saudara dengan kaum bisnis. Karena biasanya ya kita gagal di sini lagi karena memang di dekat kita ini biasanya tidak mendukung kita untuk menjadi pengusaha. Ya tidak tahu alasannya kenapa, biasanya down gara-gara itu. Jika kita sering bertemu dengan orang-orang pembisnis, pengusaha dan lain sebagainya, insya Allah kita akan mengikuti mereka. Kita tidak akan down mental kita, walaupun kita pernah gagal di situ, insya Allah kita bakal sukses pada akhirnya. Insya Allah seperti itu. Terus lagi bisa menambah teman lagi kalau sering bertemu. Ketemu dengan pembisnis, menambah teman, komunikasi dan lain sebagainya. Insya Allah kalian akan menemukan jalan jika saling bertemu dengan orang-orang pembisnis, menemukan jalan. Kalau bukan jalan dari bisnis kalian, insya Allah dari jalan mereka kita akan mendapatkan jalan di situ. Terus yang kelima, kita sadar bahwa kegagalan ini awal dari kesuksesan. Kita harus sadar terlebih dahulu baru kita lakukan. Karena jika kita tidak sadar di sini, kita mulai bisnis, kita gagal, apa yang akan terjadi? Kita akan berhenti di situ. Jika kita tidak berhenti, maka insya Allah akan berjalan seperti semula. Wajarlah usaha down lagi, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Karena jika kalian sering jatuh, maka suatu saat kalian akan terbiasa jatuh di situ. Pada akhirnya insya Allah, kita bayangkan saja pada anak kecil yang ketika masih kecilnya di situ sering jatuh dan lain sebagainya, ketika belajar jalan. Nah, sama dengan di situ kalian. Jika kalian sering gagal, awal dari kesuksesan berarti di situ. Jika tidak pernah gagal dengan hal-hal yang tidak akan sukses. Semuanya pengusaha di dunia ini lebih luasnya Indonesia, lebih luasnya itu dunia dan lebih banyak di Indonesia ini pasti pernah mengalami yang namanya gagal. Karena mereka sudah terbiasa gagal, bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi. Pada akhirnya apa yang terjadi? Mereka sukses bisa. Terus untuk yang keenam, fokus pada proses yang kita jalani. Fokus saja pada di situ. Apa yang kita jalani, fokus. Karena pengusaha di sini tidak mudah berbalik arah, tidak mudah balik setir. Awalnya kita bisnis bisnis baju, pada ketika tidak hasil sampai sudah bulan kita balik setir lagi, balik kembali pada sudah motor, enggak hasil lagi, banting tulang lagi, jual pakaian dan lain sebagainya. Itu bukan pembisnis yang profesional di situ. Kita fokus pada tujuan kita terlebih dahulu. Jika kita menjual baju atau aksesoris yang lain, kita fokus di situ terlebih dahulu. Pada akhirnya kalian akan terbiasa di situ dan kalian bisa mengikuti jalan selanjutnya. Insya Allah bakalan sukses di situ kalau kita fokus. Biasanya usaha di sini yaitu fokus pada hobi kita gitu. Hobi kita apa? Contohnya ya memancing atau indahnya pemandangan, banyak lonte-lonte, mau dijual. Atau dan lain sebagainya. Kita kasih contoh ini, mancing dan lain sebagainya. Mancing itu kan cuma hanya memuaskan diri saja. Pertanyaannya hanya memuaskan diri saja. Terkadang pancing sampai 1 juta, 5 juta, sampai 10 juta. Itu pancing hanya untuk memuaskan diri saja. Jadi untuk kalian yang masih pemula, bisnis apa dan berbisnis apa yang pas, yang modalnya kecil tapi memang untungnya sangat besar, saya nanti kasih di video selanjutnya. Untuk yang sekarang kita hanya membagikan tips untuk menanggulangi agar kalian tidak takut dan tidak mengalami rasa ingin takut, terus gagal dan lain sebagainya. Ini hanya tipsnya saja, ini materi buat kalian yang pernah menjadi subscriber saya. So mungkin saya harap ini sudah selesai. Saya lagi dulu guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya hanya mengingatkan jika kalian masih belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya karena ini akan mendukung semangat saya untuk ke depan. Mungkin hanya sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.